A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pembahasan keempat. Ummu Hanifah, ibunda Imam Abu Hanifah, ibu yang istiqomah menjaga kesuciannya. Nah, di sini ada beberapa lembaran yang saya lewati, namun isinya sebenarnya Masya Allah sekali. Lanjut saja ke langkah ketiga, menjadi ibu sekuat 1000 laki-laki. Langkah ketiga untuk menjadi seorang ibu sekuat 1000 laki-laki dari kisah ini adalah selalu memelihara diri dengan kesucian batin. Sebagaimana ibu Imam Hanifah yang dididik oleh orang tuanya menjadi wanita yang selalu menjaga kesucian dirinya dan dari perbuatan maksiat. Lisannya hanya digunakan untuk berzikir dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sampai ia tidak sempat untuk bergibah. Telinganya hanya mendengarkan tausiah agama yang dapat memacu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tidak pernah mengambil benda-benda yang bukan miliknya. Kakinya tidak pernah dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat dan matanya hanya untuk begadang bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika ada seorang bertanya kepada ayahnya, Imam Abu Hanifah, bagaimanakah beliau mendidik anaknya sehingga menjadi begitu istimewa dan hebat? Maka jawaban ayah Imam Abu Hanifah, aku mendidik Hanafi 40 tahun sebelum dia dilahirkan. Jawaban itu bermakna bahwa ayahnya Imam Abu Hanifah sendiri telah diasuh sejak kecil oleh orang tuanya, kakek dan nenek Imam Abu Hanifah dengan baik. Begitu juga dengan istrinya, yakni ibu dari Imam Abu Hanifah, ia telah diasuh dengan baik sejak kecil oleh kedua orang tuanya. Begitu pula dengan Imam Abu Hanifah sendiri telah dididik sejak kecil dalam kandungan. Bahkan jauh sebelum bertemu dengan ayahnya, Imam Abu Hanifah, ibunya sudah menjadi wanita solehah yang istiqomah memelihara dirinya dengan kesucian jiwa. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya suci. Karena itu, jika seseorang sejak dini sudah terbiasa menjaga akhlaknya dengan menyucikan diri melalui amalan-amalan sunnah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, maka dengan sendiri ilmu itu akan mengalir ke dalam jiwanya dan secara otomatis akan melekat pada jiwa sang anak yang dikandungnya. Kelak anak ini akan menjadi anak yang soleh dan cerdas. Ini semua sudah dibuktikan dengan lahirnya ulama besar bernama Imam Abu Hanifah dari rahim seorang ibu yang istiqomah memelihara diri dengan kesucian jiwanya. Untuk mengakhiri tulisan ini, simak ucapan berharga dari Imam Syafi'i yang dia pelajari dari pengalaman hidupnya ketika menuntut ilmu. Saya mengadu kepada Imam Waqi tentang masalah hafalanku. Kemudian beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Demi Allah, ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan datang pada orang yang bermaksiat. Begitulah, agar ilmu yang kita pelajari bisa cepat masuk, hindarilah maksiat. Karena ilmu tidak akan masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Ibu dan ayahnya Imam Abu Hanifah sudah terbiasa dan istiqomah menjauhi maksiat. Mereka bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hasilnya pun terbukti. Lahirlah ulama besar Imam Abu Hanifah yang kecerdasan dan kesolehannya sangat sulit dicari tandingannya. Jadi Masya Allah sekali ya, kisah berkaitan dengan ini Ibunda Ummu Hanifah atau Ibunda Ummu Hanifah, ibunda Imam Abu Hanifah. Jadi kisah ini menceritakan bahwa bagaimana seorang ayahnya kan ini kan kisahnya yang ketika ada seseorang laki-laki
seorang laki-laki yang mencari yang dia dapatkan apel di dalam apel, dia dapatkan apel di sungai yang lewat, tapi karena keistiqomahannya mencari berkaitan dengan kehalalan barang tersebut, sehingga dia cari hingga akhirnya dia dapat. Kemudian orang itu mengatakan bahwa saya punya seorang anak perempuan, kau harus menikahinya sehingga saya menghalalkan apa-apa tersebut. Dikatakan bahwa anak saya itu bisu, tuli, buta, dan lumpuh. Ternyata di antara makna kata bisu, tuli, buta, dan lumpuh itu adalah dia tidak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tuli, dia tidak mau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia juga buta, dia juga lumpuh tidak melangkahkan kakinya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini dapat menjadi keteladanan bagi kita, baik yang sebelum menikah maupun yang telah menikah, untuk bagaimana menjaga kesucian dirinya. Menjaga kesuciannya bukan hanya sekedar kesucian lahir dalam artian menjaga wudhu, tapi bagaimana menjaga kesucian mata, telinga, makanan, dan lainnya. Ini pun menjadi nasihat bagi saya secara pribadi, karena saya sendiri juga belum sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.